Sosok yang satu ini sudah merenggut harta, merenggut aset negara. Yang seperti saya bilang tadi, 22,7 triliun. Indonesia, negara kita dirugikan. Air mata darah, menangis, mati, tapi hidup. Halo, Bro and Sis, apa kabar? Ya, bertemu lagi dengan saya Hart Gumai di sini di Farm Gumai. Episode kali ini saya ingin mengajak kalian semua, brother and sister dimanapun kalian berada, ya, untuk membahas sehubungan dengan tikus God yang sudah menggerogoti negara Indonesia. Korupsi, ya, kolusi, dan nepotisme masih banyak di negara kita. Mereka banyak sekali merugikan, ya, aset-aset negara Indonesia saat ini. Ya. Dari dulu dan sampai sekarang mereka masih merajalela. Nah, brother and sister, mungkin sekarang sebagian sudah mendengar, membaca, atau melihat, ya, pemberitaan tentang salah satu sosok, ya, yang diberitakan tentang kasus korupsi. Ya. Sosok yang satu ini mungkin tepat untuk kita sebut sebagai tikus God yang sudah menggerogoti aset negara. Karena kenapa? Karena sosok yang satu ini, ya, sudah merugikan negara sebesar lebih kurang 22,7 triliun. Wow, bisa dibayangkan, ya, betapa tajir melintirnya dia kalau tidak segera, ya, dimasukkan ke dalam perangkap tikus. Betapa dia akan semakin merajalela kalau tidak segera ditangkap, ya, dengan lem tikus negara. Sosok yang satu ini, ya, sehubungan dengan salah satu perusahaan persero, ya, atau badan usaha milik negara, ya. Ini jasa asuransi sosial, ya, jasa yang menyediakan jasa asuransi sosial dan asuransi khusus pegawai negeri sipil, ya, kepolisian, TNI, ya, dan aparatur sipil negara, pokoknya ini yang sehubungan dengan pemerintahan. Nah, perusahaan ini, kalau tidak salah, saya dapat informasi ini namanya disebut dengan Asabri. Nah, Asabri ini berhubungan dengan sosok yang akan kita bahas untuk episode kali ini. Sosok yang satu ini sudah merenggut harta, merenggut aset negara. Yang seperti saya bilang tadi, 22,7 triliun. Indonesia, negara kita dirugikan. Saya akan mengajak brother and sister, ya, untuk melihat lebih dalam dan lebih jauh apa yang akan terjadi dengan sosok yang satu ini. Ya. Pertama, sudah pasti kita bisa menebak, ya, hukum akan berjalan. Ya. Kejadian-kejadian ke depan, ya, yang tidak akan pernah terbayangkan oleh sosok yang satu ini karena korupsi. Ya. Kedepannya saya melihat sosok yang satu ini, ya, air mata darah, menangis, mati, tapi hidup. Sosok yang satu ini mati tapi hidup hanya untuk sementara.
hukuman, sanksi yang tidak akan pernah terbayangkan. Ya. Air mata yang tidak ada hentinya, ya. Menangis, menyesal, berkepanjangan. Ya. Kasus ini akan semakin berlarut-larut ke depannya. Ya. Kasus ini akan semakin rumit, ya. Akan semakin ruwet, ya. Karena adanya pro dan kontra. Oke, saya skip sebentar, brother and sister, ya, negara kita Indonesia, masyarakat terutama ini kita mesti akui bahwa pro dan kontra masih terjadi perihal hukuman mati. Ya. Tikus-tikus got yang sudah merugikan negara, ya, pelaku korupsi, ya, apabila dihukum mati, ini tentunya muncul reaksi-reaksi dari masyarakat di negara kita. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju kalau sosok yang satu ini diberikan hukuman mati. Ya. Walaupun tadi sebelumnya saya sampaikan sosok yang satu ini mati tapi hidup. Mati tapi hidup ini bahasa paranormal. Ya. Urusannya semakin panjang. Ya. Dia tidak langsung dengan cepat atau dalam waktu dekat diberikan hukuman pasti, ya, dalam arti seperti yang ada di pemberitaan hukuman mati atau tidak, ya. Namun saya mencoba melihat lebih jauh ke depannya, sosok yang satu ini, ya, yang sudah merugikan 22,7 triliun negara Indonesia, pada akhirnya akan dihukum hukuman yang setimpal. Hukuman yang setimpal, tidak bernafas, tidak berdetak. Sukmanya melayang. Ya. Raganya perlahan-lahan habis. Hilang, tinggal sebuah nama. Pro dan kontra akan terus berjalan. Saya melihat 70% masyarakat kita pro dengan keputusan hukuman mati. Tapi 30% masyarakat kita kontra, ya, untuk hukuman mati. Walaupun sekali lagi lebih jauh, lebih dalam, saya melihat sosok yang satu ini, ya, hanya tinggal nama. Sukmanya lepas dari raga. Raganya perlahan-lahan habis di dalam tanah. Brother and sister, kejadian tersebut tentunya dari dulu, ya, dari zaman dahulu kala sampai detik ini belum pernah habis. Korupsi, kolusi, dan nepotisme terus merajalela. Ya. Saya melihat lebih jauh ke depannya, sekali lagi untuk yang terakhir kalinya, brother and sister, ya. Di negara kita, di Indonesia, ya, di tahun 2022 dan seterusnya ke depannya, ya, masih akan ada sosok-sosok lain yang muncul
yang melakukan tindakan pelanggaran hukum sehubungan dengan korupsi dan hukuman setimpal terjadi lagi. Ya. Oke, brother dan sister, ya, di episode kali ini cukup dari saya. Ya, di Fam Gumai saya berpesan, ya, jangan pernah lakukan pelanggaran hukum. Ya, ikuti, taati aturan yang ada di negara Indonesia, ya, dan jadilah rakyat Indonesia yang taat akan Undang-Undang Republik Indonesia. Saya Hat Gumai, ya, undur diri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya. Nanti saya akan kembali lagi di ramalan berikutnya di Fam Gumai.